Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah ayat ke-55 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka tiba-tiba halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikan dengan mata-mata kalian. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematiannya agar kalian bersyukur kepada Allah. Kami menaungi kalian dengan awan dan kami menurunkan kepada kalian manna dan salwa. Makanlah dari manna dan salwa itu yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat Al-Baqarah 55 dan seterusnya masih tentang kisah Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah tentang kisah bapak-bapak mereka dari kalangan Bani Israel, dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Lah salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita akan urut kisahnya biar nyambung dengan ayatnya. Pada minggu yang lalu kita mengkisahkan tentang kisah Samiri. Samiri adalah munafik yang menghancurkan Bani Israel sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Saat itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam sedang mengambil Taurat. Selama 40 malam Musa pun kembali ke tengah-tengah Bani Israel. Namun disayangkan 70.000 Bani Israel menurut pendapat Ibnu Abbas murtad dari agama Nabi Musa.
karena menyembah patung anak sapi. Maka sebagai tobat mereka, Allah perintahkan mereka untuk saling membunuh. Maka mereka pun kemudian bertobat kepada Allah dan saling membunuh sehingga 70.000 Bani Israel bunuh-bunuhan dan semuanya mati. Adapun biang daripada kejadian ini adalah Samiri, dihukum oleh Nabi Musa, diusir dari tengah-tengah Bani Israel, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah agar kepergian Samiri, pembuat anak patung itu, dia akan hidup sendirian, tidak ada manusia yang mendekat dia, dan dia pun tidak mungkin mendekat manusia. Lah setelah peristiwa ini, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak ingin peristiwa pemurtatan 70 Bani Israel ini terulang kembali. Maka dia pun kemudian memilih orang-orang pilihannya, sebanyak 70 orang pilihan atau murid-murid dekatnya Nabi Musa, agar mereka tambah yakin bahwa syariat yang dibawa Nabi Musa itu adalah betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian mereka pun dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Tur Sina, dan dijanjikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa mereka akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendengar setiap titah yang Allah titahkan kepadanya, maka Nabi Musa ingin memperdengarkan langsung. Kalau seandainya 70 orang pilihan ini makin mantap keimanannya, tentu ini akan meyakinkan ribuan Bani Israel sehingga mereka tidak terulang kembali murtad dan menyembah patung anak sapi. Akhirnya diajaklah kemudian 70 ini ke Bukit Saina. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan orang pilihan sebanyak 70 orang, sebagaimana Allah isyaratkan dalam Al-Quran jumlahnya. Setelah sampai di Bukit Tur Sina, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Azza wa Jal agar memperdengarkan suaranya, supaya didengar oleh murid-murid pilihannya ini. Tetapi sebelum itu, tiba-tiba kemudian 70 Bani Israel berubah pikiran. Mereka tidak hendak mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan telinga mereka, tapi lebih daripada itu mereka ingin melihat wujud Tuhan daripada Nabi Musa. Kemudian mereka pun mengancam Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalau tidak diperlihatkan wajah Tuhan, maka kami tidak akan beriman dan kufur. Di sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, di mana mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa, ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, hei Musa, kami tidak akan beriman lagi kepadamu sampai kami benar-benar melihat Allah secara jelas. Kami tidak hanya ingin mendengar suaranya saja. Padahal awalnya janji cukup suara, tapi sekarang mereka berubah pikiran, tidak mau suara. Mereka mau langsung melihat Allah dengan jelas. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu berusaha menenangkan, tetapi mereka terus mengancam dan mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman sampai kau tampakkan Tuhanmu di hadapan kami. Kelancangan inilah akhirnya membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Karena kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lagi mereka diperdengarkan suaranya, apalagi sampai melihat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirim halilintar kepada mereka, percikan api dari langit, dan mengenai 70 orang pilihan Nabi Musa. Seketika mereka wafat semuanya, mati semuanya, terkena halilintar yang Allah kirim karena kelancangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa mereka begitu lancang dan dianggap kelancangan? Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga ingin diperlihatkan. Jadi satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jati dirinya dan mengatakan, anzur ilaika ya Rabb, aku ingin melihat wajahmu ya Rabb. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa innaka lan tarani, Musa, engkau tidak bisa melihatku. Tetapi kalau seandainya engkau memaksa, wahai Nabi Musa, lihatlah bukit di sekeliling. Kalau seandainya aku menampakkan diri kepada bukit itu dan bukit itu bergeming, tidak bergerak, apalagi hancur, fasaufa tarani, engkau akan bisa melihatku. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam terdiam sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur. Hancur berkeping-keping, sehingga membuat kaget Nabi Musa, terpental Nabi Musa, kemudian pingsan. Setelah siuman, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu ya Rabb, aku tidak akan hendak meminta lagi. Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam saja tidak sanggup melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba 70 orang pilihan ini meminta untuk diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kelancangan apa lagi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 155, waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ketika Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, ketika mereka ditimpa halilintar, maka Musa berkata, ya Rabb, jika engkau berkehendak, tentulah engkau binasakan mereka dan aku. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Jadi saat kemudian 70 orang Bani Israel yang mati kena halilintar itu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tiba-tiba menangis. Karena mereka orang-orang pilihan masalahnya. Berpuluh-puluh tahun Nabi Musa mendidik mereka, tidak ada orang yang lebih cerdas dibandingkan mereka. Tiba-tiba mati begitu saja. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar dibangkitkan kembali orang-orang itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan, fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Maka halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikannya, kemudian kalian dibinasakan. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Musa permintaan agar 70 orang pilihan dibangkitkan kembali, maka mereka pun akhirnya dihidupkan setelah kematian mereka. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bisa menghidupkan orang yang sudah mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faedah daripada kisah ini,
kita tahu bahwa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita kaum yang beriman. Kapan itu? Ketika kita dimasukkan ke dalam sorga. Saat kita dimasukkan ke dalam sorga itulah Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita di balik tabirnya, dan tabirnya Allah adalah cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh penduduk sorga, mulai daripada penduduk yang paling rendah sampai penduduk yang paling tinggi, mulai daripada masyarakat biasa sampai kepada para nabi dan rasul, dikumpulkan di satu tempat di dalam sorga. Kemudian Allah mendatangi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Saluni ma syi'tum fa hadza yaumun mazid." Mintalah kalian sesuka kalian. Hari ini adalah hari tambahan nikmat yang kujanjikan kepada kalian. Maka penduduk sorga terdiam. Tidak ada yang mampu berbicara. Tiba-tiba kemudian mereka pun mengatakan, "Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tubaiduna anin nar?" Ya Rabb, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, sudah menjauhkan kami dari api neraka? Kurang apa lagi kenikmatan yang kau anugerahkan kepada kami di sorga? Tapi Allah Karim, Allah Maha Dermawan. Tetap Allah katakan di balik tirainya, "Saluni ma syi'tum." Mintalah sesuka kalian. Hadza yaumun mazid. Ini janjiku kepada kalian. Akhirnya penduduk sorga saling memandang satu dengan yang lainnya. Disitulah kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdiri. Kemudian mengatakan di hadapan penduduk sorga, "Wahai penduduk sorga, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Mintalah kepada Allah redahu, kerelaannya, keredoannya. Mintalah kepada Allah keredoannya dengan kita berdiam diri di sorga ini. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sampai murka kepada kalian, maka nasib kalian persis seperti nasibku. Dulu Allah masukkan aku ke dalam sorga, karena kemurkaannya Allah mengusir aku dari sorga. Sebaiknya kalian minta keredoannya agar Allah tidak murka kepada kalian." Maka bangkitlah penduduk sorga dan mengatakan, "Ya Rabb, as'aluka ridhak." Ya Allah, kami minta keridhaan-Mu, dan jangan kalian atau jangan engkau ya Rabb murka kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan mengatakan, "Aku berikan keridhaan-Ku kepada kalian dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian." Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan selepas itu, "Saluni ma syi'tum." Mintalah sesuatu kepadaku. Ini hari janjiku kepada kalian akan memberikan apapun yang kalian minta. Kemudian penduduk sorga mengatakan, "Cukup ya Rabb, cukup. Engkau sudah memutihkan wajah kami, mengeluarkan kami dari neraka, itu sudah cukup ya Rabb." Tapi Allah mengatakan, "Tetap minta kalian. Minta. Ini janjiku kepada kalian." Tiba-tiba kemudian di tengah-tengah mereka Nabi Musa berdiri. Kata Musa alaihi salatu wassalam, "Wahai penduduk sorga, Allah sudah menawarkan apapun yang kita inginkan, Dia akan mengabulkannya. Bagaimana kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diperlihatkan wajahnya?" Karena dulu kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika aku di dunia, aku pernah meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diperlihatkan wajahnya. Tapi Allah mengatakan, "Lantarani, wahai Musa, engkau tidak bisa memandang diriku." Maka kata Nabi Musa, ini kesempatan kalian semua dan kesempatan diriku. Cobalah kita meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan wajahnya. Maka berilah penduduk sorga. Maka penduduk sorga sepakat mengatakan, "Ya Rabb, tampakkan wajahmu kepada kami." Maka saat Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan seluruh penduduk sorga, Allah pun kemudian membuka tabirnya.
dan tabir Allah adalah cahaya. Dalam riwayat tabir Allah adalah api. Tiba-tiba kemudian seluruh penduduk sorga memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kata Nabi, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di sorga melebihi memandang wajah Rabb kita. Tidak ada. Bahkan memandang wajah Allah lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Dan Nabi SAW satu hari duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mendongak ke langit. Saat itu persis di tanggal 15 Hijriah, artinya di malam purnama yang sedang sangat sempurna cahayanya. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara lailata badri tamami la tudhamuna syai'an bi ru'yati. Kalian akan memandang wajah Rabb kalian persis seperti kalian memandang bulan purnama di atas sana, dan kalian tidak akan berdesak-desakan sama sekali. Artinya sebanyak itu penduduk sorga ketika memandang wajah Allah tidak perlu berdesak-desakan layaknya kita memandang purnama. Tidak berdesak-desakan. Dari manapun kita berasal, dimanapun kita duduk, cukup angkat kepala ke langit, nampaklah bulan purnama itu. Maka begitu juga saat memandang Allah di sorga, tidak perlu berdesak-desakan. Kita bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Setelah kemudian Allah diperlihatkan wajahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk sorga, kemarilah kalian satu persatu, aku akan perdengarkan suaraku kepada kalian. Maka satu persatu diajak dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu jauh lebih nikmat lagi. Kita didekatkan dengan Rabb kita, kemudian kita diajak dialog, dan kita mampu mendengar suaranya dan bisa memandang wajahnya. Kenikmatan mana lagi yang lebih nikmat dibandingkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi itu hanya terjadi di sorga, tidak mungkin terjadi di dunia. Makanya Bani Israel ketika meminta memandang wajah Allah, Allah tolak. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat di dunia, bisa dilihat, tetapi mata kita yang tidak sanggup melihatnya. Karena kalau seandainya tabir Allah subhanahu wa ta'ala disingkap, satu dunia akan terbakar. Sebagaimana hadis yang sahih, seandainya tabir Allah tersingkap, la ahraqat kulla syai'in, segala sesuatu pasti akan terbakar. Makanya sangat konyol kalau di zaman sekarang ada orang yang kemudian mengatakan kepada kita dia sanggup memandang wajah Allah, atau bermimpi memandang wajah Allah. Ini ucapan di atas kebodohan. Ingat dulu tahun berapa di Batam, ada orang yang kemudian mengklaim bisa memperlihatkan wajah Allah kepada kita. Cukup bayar 500.000, masuk ke ruangan, entah baca zikir apa, disediakan baskom dan air, diperlihatkan. Itu bayar 500.000 tuh. Tahun berapa tuh? Itu kejadian di Batam. Penipu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Bahkan bukan hanya Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, saat di Isra Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha kemudian berjumpa dengan Allah, apakah Rasul mampu memandang wajah Allah? Tidak. Allah berdialog di Sidratil Muntaha itu di balik tabir. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu saat peristiwa Mi'raj itu?" Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, nurun inni ara." Aku hanya melihat cahaya, bukan melihat wajahnya. Rasul hanya berdialog di balik tabir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kelak apabila Allah takdirkan kita masuk ke dalam sorga, maka kita akan sekenyangnya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini kisah yang pertama, ayat 55 dan ayat 56. Kemudian ayat 57 Allah mengatakan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa
kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami menaungi kalian dengan awan, dan kami menurunkan kepada kalian makanan berupa manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Namun mereka tidak mendolimi kami, tetapi mereka justru mendolimi diri-diri mereka sendiri. Ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 87, menceritakan tentang kisah makanan yang disebut dengan manna dan juga salwa. Apa itu manna dan apa itu salwa? Dan bagaimana ceritanya makanan ini bisa turun? Begini ceritanya. Saya akan ringkas, ceritanya panjang, cuman kita akan ringkas saja. Jadi saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, berliku-liku perjalanan Nabi Musa membawa ribuan Bani Israel untuk dibimbing di tanah perjanjian. Saya tidak akan menceritakan perjalanannya dengan berbagai macam peristiwa. Lah ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel berhasil hampir melintasi Baitul Maqdis, tujuan utama Nabi Musa. Masalahnya, sebelum Baitul Maqdis itu ada satu kota, mereka harus melewatinya. Masalahnya kota itu dikenal para penghuni dan penduduknya adalah orang-orang yang sangat bengis, dan mereka memiliki postur tubuh yang sangat besar dibandingkan Bani Israel yang kecil-kecil. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya menaklukkan kota itu supaya kami bisa sampai di Baitul Maqdis di Palestina sana. Akhirnya mulailah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengutus utusan untuk mengintai. Lah salah satu utusan itu adalah Yusha ibn Nun, yang kelak akan menjadi penerus Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah wafatnya Nabi Musa. Diutus untuk menjadi mata-mata. Kemudian setelah mata-mata ini menceritakan bahwa musuh yang akan dihadapi ini bukan musuh biasa, postur mereka tubuh dan mereka bengis, jahat dan begitu seterusnya. Mulailah kemudian mereka melapor kepada Nabi Musa. Sebagian mata-mata ketakutan. Akhirnya kemudian mereka pun tidak berani datang kepada Nabi Musa, malah kemudian kembali ke keluarga mereka. Celakanya mereka menceritakan pula apa yang mereka lihat. Kecuali beberapa mata-mata, di antaranya adalah Yusha ibn Nun, menghadap Nabi Musa menceritakan tentang kota itu dipenuhi orang-orang yang seperti ini. Nampaknya kita tidak akan mungkin mengalahkan kota itu, sehingga tidak akan berhasil ke Baitul Maqdis. Tapi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, tenang saja, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita kemenangan. Tolong jangan ceritakan kepada Bani Israel, nanti mereka ketakutan. Masalahnya sebagian mata-mata ini sudah menceritakan kepada Bani Israel, sehingga Bani Israel mendengar apa yang mereka dengar dan mereka lihat dari mata-mata itu. Mereka pun kemudian diselimuti ketakutan yang luar biasa. Kemudian mereka semua datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka pun mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sesungguhnya di negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya dalam kota itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak mungkin memasukinya dan mengalahkannya, kecuali kalau mereka semua keluar dari kota itu, baru mungkin kita akan melintasi kota itu dan sampai di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjanjikan kepada Bani Israel, jangan takut, Allah pelindung kita dan pasti kita akan menang. Yakinlah kalian kepadaku. Tapi Bani Israel pengecut,
tidak mau berperang karena sudah mendengar bahwa orang-orang yang di kota itu gagah perkasa, besar-besar badannya kayak raksasa. Mulailah kemudian mereka saling lirik satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Musa, inna lanadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, dalam surah Al-Maidah 24, ya Musa, inna lanadkhulaha abadah madamu fiha. Musa, maaf ya, kami sekali-kali tidak mungkin masuk ke kota itu selama mereka masih ada di situ. Kau ajak kami berperang melawan mereka? Oh tidak, kami tidak akan berperang melawan mereka selama mereka ada di kota itu. Kami tidak akan berperang. Percuma saja kami perang, pasti kami kalah. Entah kenapa kemudian Bani Israel mulai lancang kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Musa, kalau engkau masih nekat mengajak kami berperang melawan Jababirah yang ada di kota itu, sebaiknya kau pergi sana, ajak Rabbmu berdua, berperang sana berdua, biar kami nonton di sini siapa yang menang siapa yang kalah, katanya. Apa enggak kurang ajar tuh? Bagaimana Bani Israel lancang kepada nabinya dan mengatakan, kami tidak akan perang. Kalau kau nekat ngajak kami, bagusnya kau pergi sendiri, ajak Tuhanmu perang sana, kami duduk-duduk nonton siapa yang kalah siapa yang menang. Coba, bagaimana Bani Israel bisa lancang kepada nabinya tuh? Akhirnya kemudian karena mereka tidak mau juga diajak berperang, di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada Bani Israel. Apa azabnya? Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa'alal qaumil fasikin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israel sebagai azab mereka karena tidak mau diajak jihad. Jika demikian, kata Allah, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi yang disebut dengan padang tih. Maka janganlah kamu bersedih wahai Musa terhadap nasib mereka orang-orang fasik yang tidak mau jihad itu. Dihukum oleh Allah. Mereka berada di padang pasir itu, tidak bisa keluar dari situ. Pokoknya mereka mau jalan kemana saja balik lagi ke situ, diputar-putar sama Allah. Atau dengan istilah mereka dibuat linglung, makanya negerinya disebut negeri linglung. Tidak bisa keluar dari negeri itu. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka supaya mereka tetap di padang pasir. Tidak ada satu pohon di situ, tidak ada makanan di situ, tidak ada minuman di situ, tidak ada naungan di situ. Mereka terkurung di padang pasir sebagai bentuk azab Allah karena mereka tidak mau berjihad, padahal Allah sudah janjikan kemenangan. Malah mengejek Nabi Musa dan mengatakan, pergi sana, ajak Tuhan, kami duduk-duduk saja di sini, kami melihat siapa yang kalah siapa yang menang. Makanya Allah mengatakan, selamanya mereka tidak akan menguasai kota itu, bahkan kalian akan diputar-putar di negeri itu, kata Allah. Sejak itulah mereka hidup di negeri linglung, negeri tih, tidak bisa keluar dari negeri itu. Padang pasir yang tidak ada ujungnya, tidak ada bangunan. Lambat laun kemudian perbekalan mereka habis, makanan habis, minuman habis. Mereka pun kemudian mulai kepayahan karena panas terik yang luar biasa, tidak ada naungan. Akhirnya kemudian mereka mulai datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, kami lapar, kami haus, kami perlu pakaian, kami perlu naungan. Berdoalah kepada Rabbmu ya Musa, berikan kepada kami makanan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam akhirnya melihat bagaimana kondisi yang mengerikan Bani Israel yang mulai jatuh korban satu persatu mati karena kelaparan dan kehausan. Maka Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar Allah kemudian menurunkan makanan dari langit untuk Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah manna dan salwa. Pertama dalam surah Al-A'raf 160,
wa anzalna alaihimul manna dan wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kemudian disebutkan dalam surah Toha 80, wa nazzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami telah menurunkan kepada kalian manna dan salwa. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di sini, wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada kalian al-man dan salwa. Apa itu manna dan salwa itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa manna wassalwa, adapun manna adalah semacam burung, mungkin kalau bahasa kita ini burung puyuh. Entah dari mana Allah Subhanahu wa taala turunkan burung itu. Tetapi burung itu tidak payah kita kelola. Kalau memakannya tidak perlu kita sembelih dulu, kita cabutin dulu bulunya, kemudian kita rebus, kemudian kita kasih racik bumbu, tidak perlu. Sudah turun dalam bentuk makanan dari langit. Apa tidak enak tuh? Enaklah. Kalau kita mau makan aja harus bekerja dulu, dapat uang kasih istri, istri belanja ke pasar dapat lauk, setelah dapat lauk kemudian diracik dulu bumbunya, dimasak dulu, prosesnya lama baru kita makan. Ini tidak ada proses, langsung turun tuh daging-daging burung, tinggal makan. Adapun salwa itu sejenis minuman yang sangat menyehatkan dan menyegarkan, penuh dengan protein dan penuh dengan vitamin, semacam madu, tapi bukan madu. Sekali minum langsung segar, seolah-olah mereka tidak ada kepayahan. Begitu juga manna, makanan daging itu sekali makan sehat. Jadi cukup dua makanan ini, kalau dimakan itu selain daripada lezat membawa kesehatan bagi Bani Israel. Apa tidak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka hampir kelaparan, tidak bisa keluar dari negeri itu, tiba-tiba makanan di hadapan mereka, setiap hari makan daging dan setiap hari minum dengan minuman madu yang sangat lezat. Itu makanan dari sorga. Apa tidak lezat? Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa, kami panas, di sini tidak ada rumah, tidak ada tenda, macam mana kami akan hidup? Betul ada makanan dan minuman, lalu setiap hari kami tersengat matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala, Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan naungan. Maka Allah mengatakan, wa dhallalna alaikumul ghamam, maka kami menurunkan kepada kalian naungan dari awan. Jadi setiap matahari terik datang awan, awan hitam yang menaungi mereka, sehingga dengan awan hitam itu menyejukkan Bani Israel. Setiap tengah hari terik panas datang awan, sehingga badan mereka tidak tersengat lagi oleh panas matahari di tengah padang pasir itu. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, kalau kami hanya menunggu makan dan minum selama 3 kali, bagaimana pula kami haus? Apakah kita harus menunggu manna dan salwa turun baru kita bisa minum? Kami ingin minum setiap detik, katanya. Coba mereka macam-macam keinginannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan mengatakan kepada Nabi Musa, idrib bi asakal hajar, ya Musa, pukul saja tu tongkatmu kepada batu. Maka Musa pun kemudian memukul batu, tiba-tiba terpancar 12 mata air. Idrib bi asakal hajar fanfajarat min khusnata asyrata ainah. Allah katakan dalam Quran, wahai Musa, ambil tongkatmu, pukulkan batu, tiba-tiba memancar 12 mata air dari batu itu. Maka Bani Israel setiap saat bisa mandi, bisa minum sesuka mereka. Coba kenikmatan mana lagi yang Allah anugerahkan kepada mereka? Mereka masih kurang, ya Musa, kami tidak punya pakaian kecuali yang ada di badan. Maka Musa berdoa lagi, turun pakaian. Ini nikmat yang luar biasa. Mau makan turun makan, mau minum turun minum, mau mandi mata air tiba-tiba ada. Mereka kepanasan, datang naungan. Mereka minta pakaian, datang pula pakaian. Ini kenikmatan yang luar biasa. Tapi dasar Bani Israel kufur.
Tiba-tiba setelah kemudian mereka lama artinya di atas kenikmatan, walaupun mereka hidup di negeri Tih, di negeri linglung kan begitu, tapi kan mereka terjamin makanan, pakaian, dan kehidupan mereka terjamin. Kurang apa coba? Tiba-tiba mereka mengatakan, bagaimana ya Musa kalau seandainya kita ganti sajalah makanan ini? Bosan kita ini makan daging sama makan air susu, air madu ini. Yang lain saja. Kami mau yang bentuknya sayur-sayuran, bawang-bawangan. Yang lainlah sayur-sayuran saja, bawang-bawangan saja. Kami sudah rindu dengan makanan itu. Ya Musa mengatakan, kalian bodoh, ini makanan lezat. Masa kalian mau makan makanan yang di mana kota kau cari kau ada? Tapi mana dan salwa tidak akan kalian dapati kecuali di sini. Sejak itulah mereka kurang ajar dengan nabinya dan dengan Allah. Turun penyakit taun, ribuan Bani Israel mati. Dan nanti kisahnya juga panjang tentang kisah mereka meminta mengganti mana dan salwa dengan makanan yang lainnya, dan diceritakan nanti ayat selanjutnya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun hidup dengan Bani Israel di tanah linglung itu. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun terus mentarbiyah Bani Israel sampai akhirnya satu hari Allah sudah tepatkan waktu ajalnya Nabi Harun. Nabi Musa kemudian mengajak Nabi Harun ke sebuah tempat berdialog untuk memikirkan kondisi Bani Israel. Musa tidak tahu bahwa hari itu adalah kematian Nabi Harun. Maka Allah utus malaikat maut. Kemudian Allah cabut nyawanya Nabi Harun dan Allah angkat jasadnya ke langit. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kebingungan bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat Bani Israel tentang kematian Nabi Harun. Bagaimanapun Bani Israel lebih cinta Harun dibandingkan Musa. Karena Nabi Harun itu dari kecil, remaja, dewasa sampai jadi nabi, hidup di tengah-tengah Bani Israel dan punya akhlak yang sangat lembut. Berbeda dengan Nabi Musa, tidak pernah hidup di Bani Israel. Dari kecil hidup di istana Fir'aun. Ketika dewasa kemudian dia membunuh orang, lari dia ke Madian. Kemudian menikah dengan orang Madian, 10 tahun dia di Madian. Kemudian baru balik ke Mesir, sudah tua, baru gabung dengan Bani Israel. Kemudian keras pula Nabi Musa itu, tidak bisa ditolerir. Makanya dibenci Bani Israel. Kalau Nabi Harun dicintai Bani Israel. Ketika Musa turun tidak membawa Harun dan menjelaskan kematiannya, Bani Israel marah dan menuduh Nabi Musa yang membunuhnya. Akhirnya Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa dia tidak membunuh Nabi Harun. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar jasadnya diperlihatkan di tengah Bani Israel. Baru setelah diturunkan jasadnya, diperlihatkan Bani Israel, barulah mereka sadar bahwa Musa tidak membunuhnya. Memang ajal sudah datang kepadanya. Selang Nabi Harun meninggal dunia, beberapa waktu setelahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga meninggal dunia. Ada hadis sahih yang menceritakan tentang kedatangan malakul maut. Dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, di mana malaikat maut mendatangi Nabi Musa dan mengatakan, "Ya Musa, aku utusan Allah untuk mencabut nyawamu." Marah Nabi Musa, ditempeleng malakul maut keluar matanya. Saya bayangkan, satu-satunya nabi yang menempeleng malaikat Nabi Musa. Hadis ini sahih, walaupun mungkin agak rumit ceritanya, tapi memang dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Akhirnya malaikat ini mengambil lagi matanya, dimasukkan lagi, terbang lagi ke langit dia. Kemudian melapor kepada Allah, "Ya Rabb, hambamu tidak mau kucabut nyawanya. Bagaimana ceritanya ini?" Maka Allah mengatakan, "Sudah turun lagi. Katakan kepada Musa, aku yang mengizinkan dia mati." Akhirnya kemudian malaikat maut datang lagi kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Ya Musa, Allah sudah memilihkan kepadamu 2 pilihan. Kematian atau kehidupan." Karena setiap nabi kalau mau mati itu kan diberikan 2 pilihan tuh. Termasuk Rasulullah SAW itu kan dipilihan 2 pilihan. Malaikat maut datang, "Ya Muhammad,
Apakah engkau mau hidup selamanya di dunia dan menikmati kehidupan dunia, ataukah ila rafiqil a'la? Tapi Rasul mengatakan ila rafiqil a'la, maksudnya ke sorga sana. Maka Musa pun diberikan dua pilihan seperti itu. Tapi Musa mengatakan, kalau memang ini sudah ajalku, cabutlah nyawaku. Maka akhirnya Nabi Musa pun dicabut nyawanya di negeri Tih, negeri linglung. 40 tahun tidak bisa keluar dari situ. Maka Nabi Musa pun meninggal dunia di tanah Tih, tidak sempat mampir di Baitul Maqdis. Kemudian kematian Harun dan Musa otomatis menyisakan kesedihan Bani Israel, karena tidak ada lagi pemimpin mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala utus seorang anak muda yang pernah mendampingi Nabi Musa untuk berjumpa dengan Khidir alaihi salam. Ingat satu hari Nabi Musa kan pernah ceramah di hadapan Bani Israel dan mengatakan, kalian tahu siapa yang lebih alim dari aku? Ketika Bani Israel bertanya, ya Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Kata Nabi Musa, tidak ada. Musa lupa mengucapkan kalimat insya Allah. Maka Allah kemudian menghukum Nabi Musa dan mengatakan, ada. Di sana ada orang yang lebih cerdas dibandingkan kamu. Itulah Khidir. Kau harus belajar kepada Khidir. Kata Nabi Musa, ya Rabb, bagaimana caranya aku mendapati Nabi Khidir? Di mana alamatnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkatlah temui di antara dua pertemuan air lautan, dan bawalah ikan yang sudah mati, ikan asin bahasa kitanya. Nanti kalau memang sudah dekat dengan orang yang kau cari, ikan itu akan hidup dan dia akan loncat. Ikuti arah ikan itu, kau akan sampai di tempatnya. Dan kisah ini secara gamblang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Akhirnya Nabi Musa pun membawa pembantunya. Quran tidak menyebutkan namanya, karena Al-Quran yang mengatakan fatan, menyebutkan anak muda, tidak disebutkan namanya. Anak muda ini siapa? Tapi ahli tafsir mengatakan, hampir secara keseluruhan jumhur ahli tafsir mengatakan yang disebut anak muda yang mendampingi Nabi Musa adalah Yusha ibn Nun, yang kelak akan jadi nabi penerus Nabi Musa. Makanya saat Nabi Musa meninggal di negeri linglung dan juga Nabi Harun, maka penerusnya adalah Yusha ibn Nun. Dialah yang kemudian membangkitkan generasi kedua setelah generasi pertama meninggal dunia. Generasi para pengecut meninggal dunia karena mereka tidak mau diajak jihad, sudah mati semuanya. Sekarang anak-anaknya yang hidup dan sudah tumbuh dewasa dikadar oleh Nabi Yusha ibn Nun sehingga mereka menjadi orang yang paling berani. Disitulah Yusha ibn Nun meneruskan cita-cita Nabi Musa untuk menempatkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Peranglah akhirnya bersama umat Jababirah itu di kota itu. Akhirnya dimenangkan oleh Yusha ibn Nun dan mereka pun berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Yusha ibn Nun mengatakan, kita sudah berhasil masuk ke Baitul Maqdis, tolong tundukkan pandangan kalian ke Baitul Maqdis. Kemudian mintalah ampunan kepada Allah. Wa qulu hittatun naghfir lakum dzunubakum. Katakan hittah. Hittah itu, ya Allah ampuni saya. Tapi dasar kurang ajar Bani Israel, pasukan Yusha ibn Nun ini sombong. Disuruh kemudian merendahkan diri masuk ke Baitul Maqdis, malah jalan jalan nungging, pantatnya dulu yang masuk. Kemudian mereka mengganti kalimat hito dengan hinto. Paham kalimat hinto? Hinto itu artinya gandum. Kalau hito itu artinya ya Allah ampuni aku. Yusha mengatakan masuk dengan kalimat ya Allah ampuni dosaku, malah mereka mengatakan ya Allah berikan makanan gandum kepadaku. Kan kurang ajar tuh. Disuruh minta ampun malah minta makan pula Bani Israel ini. Maka turun lagi azab kepada mereka, turun lagi taun kepada mereka, mati semua banyak pasukan-pasukan yang dipimpin Yusha ibn Nun itu, turun taun. Makanya Nabi mengatakan dulu taun itu adalah azab bagi umat-umat dulu, tapi bagi umat Islam taun itu rahmat. Siapapun yang mati kena taun maka dianggap mati syahid. Kemarin kita pernah terkena corona. Ulama berselisih pendapat apakah corona itu macam dengan taun. Kalau mati kena corona mati syahid, ataukah corona sendiri taun sendiri, karena sama-sama wabah, masalah yang mematikan. Ada yang mengkiaskan corona itu sama dengan taun,
Kalau ada orang baik beriman kemudian mati kena corona, berarti dianggap mati syahid. Ada sebagian ulama kontemporer berfatwa seperti itu. Tapi ada yang mengatakan beda. Taun, corona, tidak disamakan dan disebutkan beberapa perbedaannya. Tapi yang jelas bahwa taun pernah terjadi di zaman di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membebaskan Baitul Maqdis. Umar ketika itu memerintahkan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengepung satu kota namanya Amwas. Belum dikepung, di kota itu terkena wabah. Banyak yang mati. Sehingga kata Abu Ubaidah, ini kesempatan. Mereka sedang sibuk menangani wabah, kita serang saja. Akhirnya sampailah berita ini kepada Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin mengumpulkan semua para jenderalnya. Gimana menurut pendapat kalian? Masuk atau tidak? Mereka mengatakan masuk wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar ingin memisahkan semua pasukan. Dia para veteran-veteran atau mungkin senior-senior sahabat dikumpulkan secara tersendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tapi para senior mengatakan jangan masuk wahai Amirul Mukminin. Pasukan Abu Ubaidah ingin masuk, tapi para senior mengatakan jangan masuk. Dan Umar pun setuju jangan masuk. Maka Umar datang kepada Abu Ubaidah dan mengatakan, ya Abu Ubaidah, jangan masuk. Nanti kau terkena dan pasukanmu taun. Kata Abu Ubaidah, ya Umar, ya Amirul Mukminin, anufirru min qadarillah. Apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Serang sajalah, kalau sudah takdirnya kena taun ya sudah, apalagi. Maka Umar marah kepada Abu Ubaidah dan mengatakan, ya nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah tapi ke takdir Allah yang lainnya. Jangan kau bunuh diri di situ karena taun. Tapi karena bersikeras Abu Ubaidah, saat Umar kembali ke Madinah, rupanya pasukan itu betul menyerang Amwas. Dari sini ribuan para sahabat terkena taun, termasuk Abu Ubaidah meninggal dunia karena taun. Mu'adz bin Jabal satu keluarga mati karena taun. Ribuan para sahabat mati karena taun. Tapi taun bagi kaum muslimin adalah rahmat. Tapi taun bagi umat terdahulu adalah azab yang selalu ditimpakan kepada Bani Israel. Wallahu alam. Inilah dua kisah yang disebutkan dalam Al-Baqarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.